Babul dhaman. Terus. Artinya dengan seseorang yang akid balik atau kita sebut dengan mukallaf. Tiap seseorang yang sah tasarrufnya dengan duit, sah dia memberikan jaminan. Dhaman satu, kafalah dua. Ingat ada dua istilah. Istilah yang pertama dhaman, istilah yang kedua kafalah. Kenapa kita perlu dengan istilah-istilah semacam itu? Sebab kita bukan semuanya kuliah syariah. Jadi kawan-kawan yang tidak spesialis dalam bidang syariah nanti akan ditemukan dengan istilah-istilah semacam itu di dalam kitab-kitab hadis, di dalam kitab-kitab fikih muqarrin disebutkan, dalam kitab-kitab hadis disebutkan, di dalam kitab-kitab tafsir disebutkan. Jadi paling tak dengan kita ada maklumat sathiyah, ada maklumat secara dangkal. Dangkal. Jadi ada maklumat secara dangkal tentang fikih al-islami secara umum. Jangankan dengan kalian yang tidak takhasus, dengan kawan-kawan kita yang dari kuliah syariah pun ramai di kalangan mereka yang tidak mengenal fikih secara umum. Kenapa? Sebab MA, PhD, sebagaimana kita ketahui, misalnya seperti dengan kitab saya katakan seperti dengan Taufiqul Bari, itu kalau diusahakan insya Allah saya akan dapat doktorat. Mungkin di luar dapat doktorat kehormatan. Seperti dengan di Pakistan kita boleh tasjil. Jadi dengan kitab-kitab yang ada, jadi maknanya saya hanya menguasai dalam bidang bab manasik saja. Saya boleh mendapatkan PhD, tapi mesti saya akan menguasai dalam bidang hawalah, dalam bidang munakahah, dalam bidang tayamum, dalam bidang al-bai', tidak mesti. Jadi teman-teman kita yang mendapatkan PhD, bukan kita merendahkan usaha, juhud, dan juga dengan pengorbanan mereka, akan tetapi kalau dia tidak pernah mempelajari fikih secara syumul, dia akan ketinggalan dengan bab-bab yang semacam itu. Jadi untuk ini kita tahu, kita pilih satu tajuk, mendapatkan restu dan persetujuan, tulis tajuk itu saja yang kita pelajari, fikihnya, tasawufnya, masadirnya, daripada kitab-kitab hadis, daripada kitab-kitab tafsir. Tapi kita tidak membalikan diri kepada bidang-bidang yang lain. Semacam itu juga untuk program PhD, tidak jauh berbeda. Tulis satu tajuk, babul ikhalah, tanya babul salat tidak paham, tanya babul manasik tidak tahu. Kenapa? Kamu kan spesialis, kamu dalam bidang syariat, betul. Tapi dalam bidang syariat tidak lebih daripada juz min ahkami syariat. Mungkin pernah saya ceritakan dahulu, bukan saya memperlekehkan, bukan sebabkan karena kita tidak ada detail. Akan tetapi yang kita lihat dan yang kita buktikan, memang ramai di kalangan mereka tidak menguasai hukum, padahal bidang dia adalah hukum. Jadi dahulu pernah diceritakan seseorang pada waktu mendapatkan PhD dalam bidang bahasa nahu. Jadi pada waktu itu dia ditanya ada bab fa'il. Jadi kata dia, mohon maaf, saya bukan PhD, saya bukan dalam bidang fa'il. Jadi pada waktu itu jadi bidang Anda, spesialis Anda dalam bidang apa saja? Jadi kata dia, spesialis saya dapat doktorah pada waktu itu dalam bidang huruf jar. Dan huruf jar itu pun nyatakan satu saja, min atau ila saja. Jadi orang yang semacam ini macam mana boleh bab tahjub, atau juga dengan bab at-tanazu', atau bab dengan maf'ul li ajli, atau juga dengan maf'ul mutlaq. Dia tak tahu, tak pernah baca. Tidak lebih daripada bahasa satu bab saja. Jadi hati-hati. Ini diantara, mohon maaf, diantara daripada program Yahudi, tahdid Suhyuni, tahdid a'da'ul Islam, supaya kita bodoh dalam hukum hakam Islam, sehingga ada sistem takhassus dalam bidang mempelajari agama. Dahulu ulama kita tidak semacam itu. Zaman Syekh Mutawalli Sya'rawi, Syekh Muhammad Ghazali, ulama-ulama kita yang sebelumnya lagi, mereka mutafannidina bi jami'ul ulum. Jadi multi sistem atau apa istilahnya, yang dengan mereka tasawufnya, fikihnya, hadisnya, fikih mahir, tasawuf iya, tafsir tidak ketinggalan, semua bidang ilmu pengetahuan itu dengan ulama-ulama yang pernah kita temui, yang pernah saya temui di waktu di Mekah. Jadi kita tanya bab apa saja, bab nahu dia pakar dalam bidang nahu, tanyakan bab tafsir pakar dalam bidang tafsir, tanyakan dalam bab hadis dia memang muhaddis, tanyakan bab fikih memang betul-betul hafal fikih. Nah kalau semacam itu yang dengan mereka mutakhassis di jamil ulum. Jadi macam mana supaya umat Islam tidak mengenal bidangnya masing-masing dan mereka lemah dalam bidang mereka? Itulah adanya takhassus yang memang di satu segi kita katakan elok untuk kita meluangkan kemampuan kita, untuk kita meluangkan kebolehan kita dalam satu bidang ilmu. Memang itu kadang-kadang dikatakan ya
karena dia membidangi bidangnya sendiri, tentu akan lebih makan daripada yang lain. Itu tujuannya. Tapi dalam waktu yang sama, kadang-kadang yang semacam itu membuat kerancuan hukum. Sebab karena dia tidak menguasai tasawuf. Macam mana dia berbicara tentang tasawuf? Dia tidak menguasai hukum. Bidangnya tidak lebih daripada tafsir. Bidangnya tidak lebih daripada akidah. Seperti yang saya katakan kemarin. Kerancuan, kesalahan, kekeliruan yang berlaku di masyarakat dan di kalangan ulama secara khusus, itu disebabkan karena ulama itu sendiri tidak menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan. Yang sehingga dikatakan, kalau yang penting hati kita elok, tak mengapa anggota tubuh kita terlibat dengan perkara-perkara yang tidak betul. Itu tidak akan semacam itu. Kalau saja dia mau kembali kepada masdarul tashri' atau masdarul hukum, kembali kepada Al-Quran dan hadis, tidak akan mungkin dengan seseorang mengeluarkan fatwa yang semacam itu. Kenapa kita mudah hanyut dan larut dengan pemikiran manusia? Kenapa dengan kita cepat mengikut dengan pandangan daripada intelektual ulama kita? Selidik punya selidik, kedangkalan kita dalam bidang ilmu. Coba kalau dengan kita mengamati kutubus sittah kita pelajari secara tuntas, kitab-kitab pergi juga kita pelajari secara keseluruhan, secara keseluruhan, insya Allah tidak semudah yang dihayalkan, kita akan mudah dikelirukan oleh orang lain. Jadi dengan kita, kebiasaannya, dengan kita akan tunduk dengan seseorang yang mengagumkan kita. Kita akan tunduk dengan seorang yang lebih tinggi titlenya daripada kita. Dalam waktu yang sama, kalau kita tidak mempunyai landasan dalam bidang syarak, kita akan cepat hanyut dan larut dengan pemikiran mereka. Inilah masalah yang sedang kita hadapi sekarang ini. Jadi Tatwirul Azhar yang sebagaimana diinginkan oleh Syekh Muhammad Abduh pada Tito, yang diantar ke Prancis sebagai bidang pakar dalam bidang ilmu akademik misalnya, ternyata yang ini tidak menguasai, yang itu pun juga tidak berbobot. Yang dengan ini ketinggalan, yang itu juga tidak mampu. Akhirnya muzabzab, la ma'aha ulai wa la ma'aha ulai. Ulama-ulama kita dahulu tidak demikian. Syarat yang pertama hafal Quran. Syarat yang kedua dengan mutun. Ulama berkata, mutunuha fasunuha. Mutun-mutunnya, matan-matannya itu adalah sebagai yang membentengi kehidupan kita. Mutunuha fasunuha. Akan menjadi hasin hasin. Akan menjadi benteng dalam dunia keilmuan seseorang. Babud dhaman. Dua istilah. Dhaman. Satu, itu kalau dengan jaminan kepada orangnya. Itu kalau jaminan kepada duitnya. Al-kafalah, kafil, itu kalau dengan jaminan kepada manusianya. Saya katakan, bagi dia pulang, saya jamin. Bagi dia pulang, saya jamin. Jadi tepat pada masa mahkamah nanti, tepat pada masa dituturkan keputusan yang terakhir akan diponis, saya akan hadirkan dia tepat pada waktu itu. Itu namanya kafalah. Tapi kalau kita memberikan jaminan dengan hutangnya, itu disebut dengan dhaman. La yasihu min sabiyyin wa majnunin wa safihin wa amtin. Sapi orang bodoh, lam ya'zan lahu sayyidu. Wa yasihu min mahjurin alaihi bi panasin. Dan sah jaminan itu daripada orang yang bankrupt karena duit. Wa min abdin udina lahu sayyidu. Wa yashtaratu ma'rifatul madmuni lahu. Jadi ada beberapa syarat kita tengok di bawah. Dhamin, penjamin. Madmun lahu, yang dijamin. Itu sahibud dain. Dhamin, penjamin. Madmun lahu, yang diberikan jaminan kepadanya, itulah yang memberikan pinjaman. Wa madmun anhu, yang dijamin oleh si penjamin yang berhutang. Wadain wa madmunun, hutang. Sirah. Misal macam mana? Mustafa, saya mau pinjam duit 100.000. Oke. Ustaz, ya, saya minta jaminan. Tamam. Siapa jaminan Ustaz? Husni. Tengok 3 rangkaian sekarang ini. Hutang, yang meminjam, yang memberikan pinjaman, yang memberikan jaminan. Saya disebut dengan madmun. Madmun, saya yang berhutang. Saya disebut dengan madmun anhu. Sementara dengan si Mustafa disebut dengan madmun lahu. Ini di sini disebut dengan dhamin. Ini yang memberikan jaminan kepada Mustafa, bagikan saja pinjaman kepada Ustaz, atau Mustafa, pinjaman Ustaz yang 30.000 itu saya jamin. Yang namanya pinjaman dain, itu salah satu daripada rukunnya. Yang namanya dia dhamin, memberikan jaminan.
Sekarang jaminan itu kepada siapa? Jaminan kepada Mustafa untuk saya. Jadi dia memberikan jaminan kepada Mustafa agar Mustafa berkenan untuk mengekalkan pinjaman itu. Jadi dengan saya sekarang ini disebut dengan madmunun anhu. Jadi saya yang mendapatkan jaminan. Tapi yang mendapatkan jaminan agar aman duit dan pinjamannya Mustafa disebut dengan madmun lahu. Lahu sebab dia yang berkepentingan. Dia akan mendapatkan keuntungan kalau saya tidak boleh bayar, akan mendapatkan bayaran daripada Allah. Qala syaratu ma'rifatul madmuni lahu wa la yashtaratu ridahu. Maka disyaratkan ma'rifatul madmuni lah dengan seseorang yang dijamin siapa? Madmunu lahu Mustafa. Wa la yashtaratu ridahu wa la ridal madmuni anhu. Tidak disyaratkan kamu setuju atau juga dengan saya. Boleh dengan si Husni memberikan jaminan kepada Anda tanpa sepengetahuan kita, tanpa sepengetahuan saya. La yashtaratu ridahu wa la ridha al-madmuni anhu. Saya rida tak mesti. Kalau dia mau bagikan jaminan itu urusan dia, sebab dia akan bayar. Tapi kalau kamu bagikan jaminan saya untuk Mustafa tanpa sepengetahuan saya, terus kamu bayarkan hutang saya, kamu tidak boleh menuntut saya nanti. Nah, itu resiko. Jadi kalau mau menjaminkan seseorang, beritahu, Nur, bilang apa? Ustaz, ya, saya mau bagikan jaminan buat Ustaz. Sebab nampaknya Mustafa agak gelisah. Gelisah kenapa? Itu kan aku nampak Ustaz, nanti terbang balik Indonesia, balik Thailand, pergi sana, pergi sini, duit habis. Jadi macam mana mau bayar hutang? Jadi saya akan bagikan jaminan Ustaz, supaya Mustafa juga agak tenang, sedikit tak terlalu gelisah. Oke, saya bilang tak ada masalah. Kalau dia berikan jaminan seizin saya, kalau ternyata saya tak boleh bayar, dia akan bayarkan, dia punya hak untuk menuntut saya nanti. Kalau si penjamin kita memberikan jaminan kepada kita tanpa sepengetahuan kita, terus dia bayarkan, kamu tak boleh meminta bayaran dengan saya. Kata-kata, mohon maaf, nanti kenapa jamin saya? Ustaz jangan macam tu Ustaz. Sudahnya Ustaz saya bagikan jaminan tak mau bayar lagi. Ya bukan saya yang suruh. Jadi Allah Ta'ala risikonya ada. Risikonya ada. Sebab kamu berikan jaminan tanpa restu daripada al-madmun anhu. Wala ma'rifatu. Wa yustaratu ayyakuna al-madmunu dainan sabitan. Tidak boleh memberikan jaminan sebelum ada hutang. Ada hutang baru dijamin. Makluman. Wa yatiya bilafzin yaqtadil iltizam. Dan dia mengucapkan satu lafaz yang tujuannya itu adalah berkomitmen untuk memberikan bayaran kepada pihak yang menghutanginya. Iltizam. Qadhamin tudaina, saya jamin hutang Anda, tahmaltuhu wa nahwi dzalik, wa la yajuzu ta'liqu ala syartin. Kalau orang tua ustaz datang kemari, saya bersedia untuk menjadi penjamin ustaz. Tidak sah, itu ta'liq. Idza jaa Ramadan faqad dhamintu wa yasihhu dhamanu darak. Ini juga istilah. Istilah ini mungkin sekali saja cukup dan kekal dalam ingatan kita. Sebab pada itu secara prakteknya pun juga satu kali. Dhamanu darak, memberikan jaminan darak ini, hutang masih belum positif, masih belum jadi. Dhamanu darak, ini kalau pada itu antara kami berdua tidak saling percaya mempercayai, kita pergi Alek, kita pergi Pursaid. Pada itu kita pergi ke Pursaid, terus kita beli barang senilai tidak kurang daripada 1.000 pound. Yang dengan kita masing-masing bimbang, kita jumpa tengah jalan. Saya khawatir kalau dengan barang yang diberikan oleh Mustafa kepada saya bukan kepunyaan dia. Katakan saja dengan bimbit. Mana bimbit? Ada bimbit. Pinjam. Mahal murah? Hah? Mahal nih. Oke. 1.500 dapat. Lebih kurang lah. Apalah, kita bagi murah lah, 1.000 saja. Nih, bibit Nokia. Mustafa, berapa Mustafa? Akhir kalam. Arjine. Oke. Saya khawatir kalau yang akhir kalam arjine, saya tahu nih harganya 2.000-an di Mesir. Sedangkan dia mau bagikan saya seharga 1.500 saja. Takut nanti setelah saya beli, saya bagikan duit sama dia, dia akan pergi. Tak autonya datang ini, Ustaz, itu punya saya Ustaz. Nih, buktinya saya beli. Kalau macam itu hilanglah saya. Nih, saya yang khawatir. Dalam waktu yang sama, dia juga takut. Ustaz Nur datang ke sini macam mana boleh beli kereta? Sepengetahuan saya, Ustaz, tidak ada jaringan bisnis di Indonesia.
Ya kalau ada kereta pun di sana setakat untuk keperluan saja Ustaz, bukan terlibat dalam dunia bisnis secara 100%. Kalau ada pun paling cetak kitab, jual kitab, itu saja. Bagaimana Ustaz boleh beli satu buah Ferrari di Mesir, harganya tak kurang daripada 1 juta pound. Jadi pada waktu itu, ini ceritanya juga berjalan. Suatu saya katakan, tak percaya, saya punya duit banyak, tak percaya. Saya bukakan Samsonite, tengok, ini 13 juta dolar ada di dalam. Misalnya, nah, Mustafa bukannya gembira, mukanya jadi pucat. Jadi dia membagikan kereta Ferrari tadi itu, dia memang bisnismen yang terkenal di Malaysia, di Kuala Lumpur. Masya Allah, tabarakallah, dia kontraktor yang terkenal di sana. Jadi pada waktu tak lagi dengan HP ini kan masih murah nih, ini kita sudah mainan sampai 1 juta nih. Paksa kembalikan dulu. Jadi sekarang mainan sudah sampai 1 juta. Jadi kamu mau jual Ferrari dengan saya tengah jalan tak berani, saya juga takut sebab saya tak kenal kamu. Yang walaupun kamu kata saya ini untuk kamu meyakinkan saya. Saya juga khawatir, takut nanti setelah saya serahkan duit yang sebeg itu kepada kamu, datang Husni, datang yang lain, nah, tentu kereta polis datang. Mana yang sebeg tadi itu? Sebab itu baru saja diambil daripada bank, tak lebih daripada perompak. Ini masalah. Jadi kamu takut, saya juga takut. Saya takut kalau kamu bawa kereta siapa, sebab tadi itu satu tengok, keluarkan kunci banyak sungguh. Kunci banyak ini biasanya bukan kereta di mana, tak tahulah. Kunci, Masya Allah, tabarakallah. Ustaz mau kunci yang hak mana Ustaz? Kita ada apa nih? Kunci hak yang mana? Masya Allah, tabarakallah. Kalau kunci satu saja, insya Allah hak dia. Tapi kalau dia punya kunci sampai 3-40 pasang, itu namanya dia buka. Coba. Buka ini. Nah, ini mananya bawa kereta dari tempat parkingan di sana tuh. Saya juga khawatir. Kamu tidak berani serahkan kereta, takut kalau sekarang duit saya tadi duit rompakan. Saya juga tak berani menyerahkan duit, takut kalau kereta kamu tuh kereta orang lain. Jadi bagaimana caranya? Kita harus melakukan dhamanud darat. Kata Ustaz, oke, Mustafa jangan khawatir, Nur jangan khawatir. Saya bagikan jaminan bahwasanya duit yang Ustaz serah itu memang duit Ustaz sendiri. Ustaz mendapatkan hadiah daripada Raja Faisal dan hadiah misalnya sebesar 3 juta dolar pada waktu itu. Dan itu duitnya disimpan di Mesir. Oke. Kata dia, tidak ada masalah lah ala kulli hal. Yang walaupun saya belum lagi membeli, kamu belum lagi menjual, tadi kaidah kita tak boleh kita memberikan jaminan sebelum adanya hutang piutang. Tapi dalam keadaan yang semacam itu, Husni sudah boleh memberikan jaminan. Duit itu memang duit saya, kereta itu memang kereta kamu. Jadi kalau seandainya terbukti dengan kereta yang dibeli tadi itu kepunyaan orang lain, Husni akan memberikan jaminan dengan duit yang diserahkan. Itu namanya dhamanud darat. Qala wa yasihu dhamanud darati ba'da qabdi saman wa huwa yadhmanu lil mushtari. Memberikan jaminan kepada si pembeli. Siapa si pembeli saya? As-samana, memberikan jaminan kepada duit yang saya serahkan. Idza kharajal madi'u mustahaqqan, kalau dengan barang yang dijualnya kepada saya tadi itu mustahak oleh yang lain, mustahak oleh mujahid, ternyata yang dia jual itu kepunyaan orang lain. Kalau mustahak semacam itu, orang lain akan ambil barang itu dengan saya. Mau tak mau duit saya harus ada jaminan, dia yang akan menggantikan. Qala walil madmuni lahu, selesai. Selepasnya itu madmunu lahu, walil madmuni lahu. Siapa madmun lahu? Nah, misal kita tadi Mustafa, saya madmun anhu. Ingat, anhu itu yang ada hutang, lahu itu yang punya hutang. Walil madmuni lahu mutalabatud dhamin wal madmuni anhu. Ustaz dampak rumit lah sedikit. Husni, duit. Ya Allah, 31 Agustus, salas. Janji kita tempoh hari. Dia punya punya wewenang, punya kebebasan untuk menuntut hutangnya dengan dhamin situ, menuntut hutangnya dengan saya sini. Kenapa? Sebab yang berhutang saya sendiri, saya lebih mustahak. Sebab kenapa ke sana? Sebab dia yang jamin, juga berhak. Dengan demikian senanglah untuk si dhamin madmun lahu, senang. Qala fa in dhamina an yadhamini dhaminun akhar qala bal qul. Ternyata Mustafa pun juga kepada ID ke belakang. Si Husni kepada ID. Kata Husni, mohon maaf,
nih. Ente pun juga sekarang nampak akan bankrupt juga. Perekonomian ente sekarang nggak goyang. Sebab kemarin saya tahu kamu jual berapa saham kamu. Habis sudah saham kamu di Putrajaya, Wajah, Pasar itu habis. Patronas habis. Jadi dengan si Mustafa ini mainan sudah main billion. Tak ada lagi main juta-juta, tak ada lagi billion mainannya. Itu Petronas ini sudah dijual. Gurun sudah dijual. Allahu Akbar. Jadi Mustafa jadi goncang sekarang. Mohon maaf, bukan saya yakin. Tapi tanda-tanda yang menunjukkan Anda akan bankrupt itu sudah ada. Saya minta jaminan lagi kepada Anda. Jadi dhamin minta jaminan lain lagi. Oke, menyandar kepada ID di belakang. Jadi dengan kamu punya leluasa sebagai berikut. Ya imam menerima saya langsung sebab saya berutang. Atau terima sini sebab dia menjamin. Atau menerima kepada dhamin kepada dhamin sebab dia memberikan jaminan kepada yang pertama. Qala balqul. Jelas sampai di situ. Wa in talaba dhamina falil dhamini mutalabatul asil. In talaba dhamin falil dhamin mutalabatul asil. Bitakhlisihi in dhamina biiznihi. Ini masalah yang kita sebutkan tadi. Reng telepon. Sini. Bila? Insyaallah. Petang. Reng. Sini. Bila? Reng. Bila? Akhirnya dia pun juga telepon saya. Reng. Ustaz bila? Reng. Ustaz bila? Boleh. Jadi dia tuntut ke sana. Sini boleh tuntut saya kemari. Sebab saya yang berutang. Kalau seandainya di madmun lahu menuntut kepada dhamin, falil dhamini mutalabatul madmuni anhu, maka dia boleh menuntut hutangnya dengan saya. Tapi in dhamina bi idni. Kalau dia menjamin saya dengan izin saya pada itu. Kalau kebetulan dia bagi jaminan tanpa sepengetahuan saya, waktu dia dituntut bayar oleh Mustafa Husni tidak boleh menuntut saya pada itu. In dhamina bi idni wa illa fala. Kalau dia tidak memberikan jaminan, kalau dia memberikan jaminan tanpa sepengetahuan saya, dia tidak boleh kembali. Sawa'un qadahu bi idnihi amla, baik dia bayarkan hutang itu dengan izinnya atau tidak. Wa yasihhu dhamanul a'yani, dan juga boleh kita memberikan jaminan kepada benda kal maghsubi seperti dengan barang rampasan, wal awari dengan barang amanah. Maksud saya yang jamin, awari jamak daripada ariyah, barang yang dipinjamkan. Wa tasihul kafalatu, sampai di situ habis bab dhaman. Sekarang bab kafalah. Kafalah sudah saya katakan kepada manusianya. Ini biasanya kepada tahanan. Jadi Katu pericaanhu, pernah tengok tak? Atau pernah baca di dalam akhbar? Katu pericaanhu, seseorang tadi itu dibebaskan. Ada juga selalu saya baca di dalam akhbar Malaysia, dibebaskan daripada tahanan dengan jaminan uang, dengan ikat jaminan. Nah, itu jaminan ikat jamin. Nah, itu dia ikat jamin di sini. Kalau dengan Arab disebut dengan kafalah, dengan ikat jamin 30.000 ringgit. Dibebaskan. Jadi sekarang jaminan kita kepada orangnya disebut kafalah. Kalau watasihul kafalatu bi badani man alaihi malun, boleh kita memberikan jaminan kepada seseorang yang ada hutang. Jaminan bukan kepada hutangnya, jaminan kepada orangnya. Au uqubatun li adamiyyin, atau dia akan dikenakan hukum qisas. Sekarang masih dalam proses, dia sudah terdakwa dan sudah ada bukti-bukti, cuma hukum masih belum dituturkan, masih belum divonis. Dia mau jumpa keluarganya, mau balik kampung, dibiarkan begitu saja takut hilang. Jadi pada waktu itu saya jamin pada hari akan dituturkan keputusan yang terakhir, saya akan hadirkan yang berkenan itu kemari. Qala au uqubatun li adamin taqisasi wa hadil qatbi bi idnil maqbul, dengan izin orang yang dikafil. Jadi ada kafil, ada makbul. Fa in kana alaihi haddun lillahi ta'ala fala tasih. Tapi kalau memberikan jaminan dengan hukum hudud, jadi kata dia kalau seandainya dia tak mau dihukum, saya dihukum, tak ada istilah semacam itu. Tapi kalau seandainya yang dijamin tadi itu hilang, si yang menjamin akan masuk penjara. Ada istilah penjara juga dalam hukum. Qala summa idza sahhatil kafalatu fa atlaqa tuliba bihi fil hali. Summa idza sahhatil kafalatu fa atlaqa tuliba bihi fil hal. Kalau seandainya dengan pengkafilannya tadi itu sudah disahkan, kemudian dibebaskan, kemudian ditutup, tulis. Coba baca itu. Kemana redaksinya?
Summa idza sahhatil kafaratu fa asbaha tuliba bihi dirham. fa insyaallah. Fa insyaallah ajalan tuliba bihi 'indal ajal. Jadi kalau kebetulan saya meminta si yang tertuduh itu dibebaskan atas jaminan saya sendiri. Saya kata, saya sebagai peguam, Indonesia sebut pengacara, mesti sebut muhami, pembela. Jadi kata si peguam, saya meminta agar dia dibebaskan. Jadi kalau seandainya mereka secara mutlak saja, dia boleh dituntut bila-bila masa. Tulibatil hal. Tolong si tahanan temporari minta diantar kembali ke penjara. Tapi kalau seandainya peguam meminta, pengacara meminta agar dibebaskan dalam jangka 3 hari. Setelah 3 hari baru dia boleh dituntut untuk menghadirkan yang dipenjarakan dari itu ke dalam penjara. Fa insyaallah ta'ajalan tuliba bihi indal ajal. Fa in qata'a qadaruhu, kalau kebetulan beritanya sudah tidak kedengaran lagi. Lam yutanat bihi hatta ya'rifa makanahu wa yumahadu wa yumhalu muddatan dhahabi wal audi. Kalau kebetulan si yang berkenan ternyata melarikan diri, menghilangkan diri, tak nampak kelihatan di mana dia sekarang ini, tak dituntut si yang memberikan jaminan kecuali kalau dia mengenal di mana tempatnya. Hatta ya'rifa makanahu, setelah dia tahu adanya sekarang di Iskandaria, berikan waktu yang cukup untuk dia pergi ke sana dan kembali menghadirkannya datang ke sini. Fa ilam yaqdiru, setelah dengan si penjamin tadi itu tidak berjaya untuk menghadirkannya, mana? Yang kata di Iskandaria, mana dia? Tak mau tadi, menghilang, mengamuk, melawan. Nah, kalau begitu resikonya ente kena jadi wakil. Silakan 6 bulan duduk penjara. Fa ilam yaqdiru bisa. Wala talzamu gharamatu ma'alai, tapi dia tidak wajib untuk menggantikan hutang yang menyebabkan dia ke penjara. Wa in matal makfulu sakatal kafaratu, kalau kebetulan dengan yang dikafir, siapa yang dengan kafir sejil yang masuk dalam penjara itu namanya makful, sakatatil kafaratu, maka gugurlah kafilan atau gugurlah tanggung jawabnya itu. Lakin in tulibati ihdari qabla dafni liyashhada ala aini wa amkanu dzalik lazimah, dari pelaku di kalangan polis. Kalau dinyatakan tahanan tempo hari itu mati, tidak akan disahkan kematiannya dan tidak akan diterima keterangan daripada keluarganya tadi itu, kecuali kalau ada surat polis, kecuali kalau ada surat keterangan daripada dokter pakar yang menyatakan fulan ibn fulan tahanan nomor 3345 itu telah meninggal dunia, baru polis tidak akan menuntut lagi. Jadi istilah, kalau seandainya dengan yang dikeluarkan tadi itu meninggal dunia, kalau seandainya meninggal dunia, yang pertama tanggung jawab daripada kafir sudah gugur, akan tadi polis punya hak untuk menghalang supaya tidak dikuburkan dulu kecuali setelah mereka tengok orang yang berkenan. Kan sendiwara boleh di sini, boleh saja dikatakan mati supaya dengan kafir tidak dituntut. Sedikitnya sedikit ternyata pergi ke India. Nah, itu kan masalah juga. Jadi untuk dipastikan, polis minta supaya jangan dikuburkan dulu. Kami mau tengok apakah memang betul-betul, takut nanti kalau dengan patung saja yang disembahyangkan tidak lebih daripada kayu di dalamnya. Jadi mereka boleh buka, cek kembali apakah memang betul al-makful yang meninggal atau itu orang lain. Bagus.